Connection established. Bab 4. Kekongruenan dan kesebangunan. Pengertian kekongruenan. Kekongruenan merujuk pada bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kekongruenan adalah dua buah bangun datar di mana kedua buah bangunannya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kekongruenan pada bangun datar. Dua bangun geometri dikatakan kongruen jika dan hanya jika memiliki ciri-ciri berikut. 1. Sisi yang dibandingkan memiliki panjang sama. Yang kedua, dua sisi yang diapit sudut jika dibandingkan memiliki nilai yang sama besar. Yang ketiga, sudut pada kedua bangun memiliki nilai yang sama besar. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Buktikan bahwa kedua bangun tersebut kongruen. Jawabnya, pada belah ketupat ABCD diketahui bahwa panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang DA sama dengan 6 cm. Besar sudut A sama dengan besar sudut C 40 derajat dan besar sudut B sama dengan besar sudut D 140 derajat. Pada belah ketupat EFG diketahui bahwa panjang EF sama dengan panjang FG sama dengan panjang GH sama dengan panjang HE sama dengan 6 cm. Sudut E sama dengan sudut G 40 derajat dan sudut F sama dengan sudut H 140 derajat. Berdasarkan uraian tersebut diperoleh bahwa AB sejajar dengan EF sama dengan BC sejajar dengan FG sama dengan CD sejajar dengan GH sama dengan DA sejajar dengan HE sama dengan 6. Panjang sudut besar sudut A sama dengan besar sudut C sama dengan besar sudut E sama dengan besar sudut G sama dengan 40 derajat. Besar sudut B sama dengan besar sudut D sama dengan besar sudut F sama dengan besar sudut H sama dengan 40 derajat. Selanjutnya, menghitung panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Untuk menentukan panjang sisi dari dua bangun datar yang kongruen, terlebih dahulu harus mengetahui sisi-sisi yang bersesuaian. Sedangkan untuk menentukan besar sudut dari dua bangun datar yang kongruen dengan menggunakan salah satu syarat dan dua bangun datar kongruen, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Jika syarat ini tidak terpenuhi, dapat dipastikan dua bangun datar tersebut tidak kongruen. Sisi yang dibandingkan memiliki panjang yang sama. Berikutnya ada contoh soal. Nah, lihat di gambarnya contoh soalnya. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Diketahui persegi panjang ABCD EFGH, panjang AB sama dengan 12 cm dan panjang EF sama dengan 3 cm. Nah, yang ditanya tuh yang pertama panjang BC, BCDA, FG dan GH. Yang kedua CDA, F dan BCD. Jawab. Setelah kita lihat kedua bangun tersebut memiliki sisi dan sudut yang sama. Soal yang pertama, karena persegi panjang ABCD dan EFGH merupakan persegi panjang yang kongruen, maka AB sama dengan FG sama dengan CD sama dengan HE sama dengan 12 cm. EF sama dengan DA sama dengan BC sama dengan GH sama dengan 3 cm. Nah, jadi BC sama dengan 3 cm, DA sama dengan 3 cm, FG sama dengan 12 cm dan GH sama dengan 3 cm. Lalu soal yang jawab nomor 2 yaitu karena ABC dan FGH merupakan sudut siku-siku, maka dapat dipastikan DA EF sama dengan BCD
sama dengan 90 derajat. Selanjutnya yaitu ada kekongruenan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti pada gambar di atas. Delta ABC kongruen dengan delta DEF atau ditulis delta ABC menjadi delta DEF sehingga AB sama dengan EF, BC sama dengan FD, AC sama dengan ED, dan A sama dengan E, B sama dengan F, dan C sama dengan D. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat dua segitiga kongruen. Yang pertama yaitu ketiga panjang sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu sisi. Perhatikan gambar berikut ini, yaitu AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, dan AC sama dengan PR, sehingga delta ABC menjadi delta PQR. Yang kedua yaitu dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, yaitu sisi, sudut, sisi. Perhatikan gambar berikut ini, yaitu ada AB sama dengan PQ, B sama dengan Q, dan B sama dengan QR, sehingga delta ABC menjadi delta PQR. Yang ketiga yaitu ada dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang, yaitu sudut, sisi, sudut. Perhatikan gambar berikut ini, yaitu ada B sama dengan Q, BC sama dengan QR, dan C sama dengan R, sehingga delta ABC menjadi delta PQR. Yang keempat, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapannya sama panjang. A sama dengan P, B sama dengan Q, dan BC sama dengan QR, sehingga ABC sama dengan PQR. Yang kelima, khusus segitiga siku-siku. Sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. A sama dengan P, B sama dengan Q, dan BC sama dengan QR, sehingga ABC sama dengan PQR. Contoh soal, buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Jawabannya SPQ sama dengan SRQ siku-siku, PSQ sama dengan RSQ diketahui. QS sama dengan QS berimpit, jadi PQS sama dengan RQS sudut, sisi, sudut. Selanjutnya kesebangunan. Pengertian kesebangunan. Kesebangunan adalah sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya serta panjang sisi-sisi sudutnya mempunyai perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan adalah bangun datar yang memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama atau berbeda. Kesebangunan pada bangun datar. Dua atau lebih bangun datar dapat dikatakan sebangun jika memiliki ciri-ciri berikut. A. Sudut-sudut bangun datar sesuai dan sama besarnya. B. Setiap sisi baik panjang dan lebar memiliki perbandingan yang sama. Berikut contoh soal kesebangunan pada bangun datar. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah persegi panjang ABCD dan dua buah persegi, yaitu persegi EFGH dan persegi IJKL, di mana masing-masing panjang sisinya berbeda-beda. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan bangun datar yang dikatakan sebangun. Untuk menjawab soal tersebut, kita akan melakukan perbandingan. Perbandingan yang pertama yaitu persegi panjang ABCD dan persegi EFGH. Perhatikan persegi panjang ABCD dan persegi EFGH. Panjang sisi pada bangun persegi panjang dan persegi di atas dapat dibentuk perbandingan sebagai berikut. Panjang sisi AB per EF yaitu sama dengan panjang sisi AB-nya 6 cm per panjang sisi EF-nya yaitu 3. Selanjutnya ada perbandingan panjang sisi BC dan panjang sisi FG. Sorry ya teman-teman, itu harusnya FG bukan GH. Yaitu sama dengan panjang sisi BC-nya 3 dan panjang sisi FG-nya juga 3. Jadi BC per FG yaitu 3/3. Selanjutnya panjang sisi CD per GH yaitu panjang sisi CD-nya 6, panjang sisi GH-nya 3, jadi 6/3. Dan selanjutnya yang terakhir perbandingan antara sisi
DA dan sisi HE, yaitu 3/3. Jadi maksudnya yaitu panjang sisi bagian bawah per panjang sisi bagian bawah, panjang sisi bagian kanan per panjang sisi bagian kanan, panjang sisi bagian atas per panjang sisi bagian atas, panjang sisi bagian kiri per panjang sisi bagian kiri. Karena perbandingannya berbeda, maka dengan kata lain persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH tidak sebangun. Kemudian kita akan melakukan perbandingan yang kedua, yaitu antara persegi EFGH dan persegi IJKL. Kedua persegi tersebut dapat dibentuk perbandingan sebagai berikut. Seperti yang saya katakan tadi, panjang sisi bagian bawah per panjang sisi bagian bawah, panjang sisi bagian kanan per panjang sisi bagian kanan, dan seterusnya. Yaitu panjang sisi bagian bawah di sini ada EF per IJ, yaitu panjang EF 3, panjang IJ 5, panjang sisi FG per panjang sisi JK, yaitu panjang sisi FG-nya 3 juga, panjang sisi JK-nya 3. Jadi sama ya teman-teman, sama seperti sebelumnya panjang sisi EF dan IJ. Selanjutnya panjang sisi GH per panjang sisi KL, yaitu 3/5 juga sama, dan panjang sisi HE per LI, yaitu 3/5 juga sama. Dapat dilihat bahwa perbandingan panjang sisi pada bangun yang sesuai adalah sama. Dalam hal ini, persegi EFGH dan persegi IJKL dikatakan sebangun. Kesebangunan dua segitiga. Secara sederhana, dua segitiga dikatakan sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Sudut-sudut yang bersesuaian atas letak sama besar. A. Konsep dua segitiga yang sebangun. Konsep kesebangunan segitiga hampir sama dengan kesebangunan bangun datar pada umumnya. Hal ini yang membedakan hanya rumus yang digunakan. Berdasarkan gambar di atas, diperoleh rumus kesebangunan dua segitiga ya sebagai berikut. AB per PQ, B sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. B. Syarat dua segitiga sebangun. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. 1. Syarat pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Syarat kedua adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. C. Kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui segitiga ABC, segitiga CAD, dan segitiga ABD, sehingga diperoleh AB pangkat 2 sama dengan BD dikali BC, AC pangkat 2 sama dengan CD dikali CB, AD pangkat 2 sama dengan BD dikali DC. Untuk soal di sini ada segitiga siku-siku ABCD. Pada gambar di samping, panjang BC sama dengan 100 cm dan BD sama dengan 36 cm. Hitunglah panjang AC. Cara menjawabnya, AC kuadrat sama dengan CD dikali BC. AC-nya sama dengan AC kuadrat sama dengan 64 dikali 100. AC sama dengan AC kuadrat sama dengan tadi hasil tadi 64 dikali 100 sama dengan 6400. Oke. AC terus 2-nya ini tadi kuadratnya dipindahkan ke 6400, jadi menjadi akar 6400 sama dengan 80. Jadi panjang AC sama dengan 80 cm. Penerapan aturan sinus dan kosinus. 1. Aturan sinus. Di sini ada segitiga sembarang ABC atau ada juga tiap garisnya ABC. Jadi aturan sinus digunakan jika diketahui A. Dua buah sisi dan sebuah sudut di hadapan salah satu sisi yang diketahui. B. Dua buah sudut dan sebuah sisi. Ada juga rumusnya dari aturan sinus, yaitu A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Atau BC dibagi sin A, AC dibagi sin B, atau AB dibagi sin C. Di sini menjelaskan contoh soal.
Jika segitiga XYZ dengan kurang dari X sama dengan 30 derajat dan kurang dari Y sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 8 cm. Tentukan panjang sisi Y. Cara menjawabnya adalah menggunakan aturan sinus yang tadi sudah dijelaskan pada slide 29. Di sini kita menggunakan rumus itu, kita tulis saja X sama dengan sin X sama dengan Y sin dibagi sin Y. Terus kita tinggal tulis saja X-nya tadi 8, terus sinnya itu yang pertama sin X itu adalah sin 30 derajat, terus sama dengan Y. Y-nya tadi kan belum ditemukan karena itu yang ditanya. Jadi di bawahnya itu sin Y sama dengan 45 derajat. Terus kita pindah ruas yang Y-nya ke depan. Jadi tinggal ditulis aja dan digabungin. Tinggal dikali silang sebenarnya, bukan digabungin gitu. Jadi 8 dikali sin 45 derajat dibagi sin 30 derajat. Atau kita cari sin 45 berapa dan sin 30 derajat itu berapa. Lanjut, 8 tadi sin 45 itu adalah 1/2 akar 2. Kalau sin 30 itu 1/2. Jadi kita tinggal bagi aja 8 dikali 1/2 akar 2 dibagi 1/2. Jadi hasilnya adalah 8/2. Jadi panjang sisi Y adalah 8 akar 2 cm. Sini menjelaskan aturan kosinus. Tadi kan kita di slide 30 sudah menjelaskan aturan sinus. Nah, di slide 32 ini kita akan menjelaskan aturan kosinus. Jadi, aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang untuk dua kasus, yaitu saat tiga sisi diketahui dan saat dua sisi dan sudut apitnya diketahui. Untuk lebih jelasnya, perhatikan segitiga ABC di bawah ini. D. Menentukan kekongruenan dan kesambungan bangun datar hasil dilatasi. Bangun datar ABC dengan titik koordinat A negatif 1,4, B negatif 3,1, dan C 4,3 ditranslasikan. Datar ABC didapat dengan cara diperbesar dengan skala 3 dari bangun datar ABC. Maka bangun datar ABC tidak kongruen dengan bangun datar ABC. Bangun datar ABC didapat dengan cara diperbesar dengan skala 3 dari bangun datar ABC, maka bangun datar ABC sebangun dengan bangun datar ABC. Bangun datar ABC dirotasikan sejauh minus 90 derajat dengan titik pusat O atau 0,0 dan diperoleh bayangan bangun datar A aksen, B aksen, dan C aksen, maka bangun datar ABC kongruen dengan bangun datar A aksen, B aksen, dan C aksen. Bangun datar ABC dirotasikan sejauh minus 90 derajat dengan titik pusat O atau 0,0 dan diperoleh bayangan bangun datar A aksen, B aksen, dan C aksen, maka bangun datar ABC sebangun dengan bangun datar A aksen, B aksen, dan C aksen. Selanjutnya nomor 3, kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar hasil refleksi. Kongruenan dan kesebangunan pada bangun datar hasil refleksi. Bangun datar ABC yang direfleksikan oleh T 10,1 dan diperoleh bayangan bangun datar A aksen, B aksen, dan C aksen, maka bangun datar ABC sebangun dengan bangun datar A aksen, B aksen, dan C aksen. 4. Kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar hasil translasi. Bangun datar ABC yang ditranslasikan oleh T sama dengan 10,1 dan diperoleh bayangan bangun datar A aksen, B aksen, dan C aksen, maka bangun datar ABC sebangun dengan bangun datar A aksen, B aksen, dan C aksen.